Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Fariha dengan NPM 226659124. Pada kali ini akan menjelaskan tugas penulisan yaitu menghitung dan memilih bearing. Nah, jadi tujuannya pada tugas kali ini kita mencari diameter shaft, diameter gear, diameter pinion, sama ngitung bearing dan milih bearingnya. Nah, jadi yang diameter shaft ini udah kita bikin di tugas yang lalu. Nah, saya dapatnya ini diameter outer, diameter luar itu 0,95 meter, diameter dalamnya 0,25 meter, ini kurang M ya. Nah, lalu untuk materialnya itu mild steel shaft dengan keterangan maksudnya dengan spesifikasi ini udah saya kerjakan di tugas sebelumnya. Nah, lanjut kita nyari diameter gear sama pinion. Jadi asumsinya di sini saya pakai spur gear yang dimana nanti nilai AW-nya itu sama dengan 1 biasanya kalau spur gear. Nah, namun nanti di perhitungan saya pakai 1,3 karena saat saya coba hitung dengan 1 itu perhitungannya kurang bagus ya, kayak kurang kuat gitu. Jadi agar lebih kuat saya asumsinya jadi 1,3. Nah, lalu untuk sudut tekanannya itu udah 2,5 derajat. Oke, yang pertama kita nyari modulnya nih. Nah, jadi kita harus nyari awalnya itu dari jumlah gear di pinion. Nah, ini rumusnya 2AW per ratio gear kali akar 1 tambah 1 per G 1 per G kali 1 per G plus 2 kali sin kuadrat theta minus 1. Nah, tadi yang saya bilang AW-nya jadi 1,3, lalu theta-nya itu udah 2,5 derajat. Nah, tinggal dimasukin aja. Nah, G-nya ini berasal dari N itu kan putaran mesinnya ya, putaran mesin per putaran propulsi. Jadi putaran mesin saya itu 600 rpm, yaitu mesin Wärtsilä. Habis itu 125 ini dari biasanya untuk kapal berukuran lebih dari 100 meter itu pakainya 125. Jadi dari sumber yang saya baca sih gitu ya. Jadi saya masukin aja 125. Nah, oh ya, kapal saya LNG tanker, jadinya lebih dari 100 meter panjangnya. Dan didapat ini hasilnya 4,8. Lanjut, oh ya, G ini nanti bisa dimasukin ke rumus yang TP tadi. Lanjut kita nyari DG. Nah, jadi diameter shaft saya itu 0,95 meter. Lalu kecepatan sudut shaftnya itu sama dengan ini ya, RPM engine. Jadi 600. Nah, udah pakai rumusnya itu WS per WG sama DG per DS. Tinggal diputar-putar aja, kita dapat DG-nya itu 1,16, tapi saya buletin aja jadi 1,5 biar lebih gampang hitungnya. Lalu untuk yang DP, tadi kan kita baru ketemu diameter gear. Sekarang diameter pinion itu dari rumus G sama dengan DG per DP. Nah, ya udah sama kayak tadi, dikali diputer-puter aja rumusnya, akhirnya dapat 0,312, tapi saya asumsi aja jadi 0,3 biar ngitung lebih gampang. Nah, baru kita masuk ke rumus DG sama dengan G kali TP. G-nya udah dapet 4,8, TP-nya udah dapet tadi 17,079 ya. Nah,
Jadi hasilnya 1,9 sekian-sekian. Nah, itu kita asumsi aja jadi 82. 82 gear ya. Oke, lanjut. Baru kita ngitung modulnya nih. Modulnya itu rumusnya dP per TP, 300 per 17. Jadi, saya asumsi aja, maksudnya dibuletin ya, jadi 17. Nah, lanjut kita nyari torque on the pinion. Ini maksudnya berarti nyari torsinya ya. Pakai rumus P kali 60 per 2 pi NP. NP karena kan tadi kita nyarinya pinion ya. Maka yang dicari itu putaran di pinion. Maksudnya yang dipakai itu putaran di pinion. Nah, 600 kan. Udah saya hitung hasilnya jadi 2 kali 10 pangkat 4. Lalu kita nyari tangential load dan WT sama 2T per DP. Nah, jadi 13 kali 10 pangkat 4. Lalu kita cari juga nih normal load load-nya. Load normalnya itu rumusnya WT per cos theta. Saya langsung masukin aja jadi 13 kali 10 pangkat 4 per cos 22,5 derajat tuh 0,92. Jadi dapat 1,41 kali 10 pangkat 5. Lalu terakhir kita nyari load di bearingnya nih. Rumusnya itu WN kali sin theta. Nah, WN-nya tadi udah dapat 1,41 kali 10 pangkat 5. Lalu dikali sin 22,5 derajat 0,4. Ya, udah dapat hasilnya 5,64 kali 10 pangkat 4. Nah, itu skema load-loadnya juga udah saya gambar. WT yang secara vertikal, WR horizontal, dan WN berarti bisa dibilang 45 derajatnya ya dari kedua load itu. Nah, lanjut kita nyari gaya-gaya yang terjadi di bearingnya. Nah, jadi ini ada skematiknya, gambar skematik. Itu yang di atas secara lengkap ya. Cuma saya bikin simple aja, yang saya gambar sendiri di bawah. Nah, lalu dari situ kita bikin pribadi diagramnya biar lebih gampang ngitungnya. Karena kayak yang di matkul statika struktur ya. Lanjut. Nah, ini saya udah mulai ngitung, jadi gaya Fs sama Fb itu sama dengan WR-nya nih. Kan karena gaya ke atas itu sama dengan gaya ke bawah karena sigma F itu 0. Oke, lalu saya cari aja sigma M sama dengan 0. Udah, berarti ini saya tumpuannya ada di Fs ya. Jadinya tuh min Fb kali 8 itu minus karena berlawanan arah jarum jam itu cuma asumsi aja minusnya. Terus kalau terus ditambah PR kali 16 ya. Nah, PR ini positif ya karena searah jarum jam yang saya bilang tadi asumsi. Ya udah dapet DFB-nya 112,8 kN. Fs-nya tinggal dikurang GWR kurang FB. Jadinya minimal 6. Nah, kebetulan terus saya bikin SFD-nya. Shear force diagramnya sekian, seperti yang digambar. Karena Fs itu minus, jadinya saya gambar ke bawah dulu tuh. Lanjut ke gaya FB, FB kan ke atas tuh. Udah ke atas sampai 56. Ya udah deh, pas di GWR kan PR itu nilainya 56. Ya udah jadi pas di 0. Udah habis itu lanjut ke BMD. Ini tinggal kali luas aja dapetnya min 3136 ini ya.
Nah, lanjut. Jadi, dari yang perhitungan saya dapetin tadi, bearingnya saya pilih yang ini. Seri 6305 nih. Dengan beban dinamisa 1610 kgf atau kilonewton sama beban statisnya 1080. Oke, karena saya pilih itu karena ya udah mengcover beban yang tadi saya udah hitung. Nah, jadi tadi tuh nama bearingnya ini deep groove ball bearing dari Jota Bearing Co Ltd. Oke, baik, kiranya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.